Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa dalam live streaming channel YouTube kebanggaan kita, yaitu LSK Al-Hadid, yang mudah-mudahan Allah berkahi. Dan bagi antum yang tentu saja ingin membantu kami mengembangkan channel ini, yang belum bergabung menjadi subscriber kami, silakan antum bisa bergabung menjadi subscriber kami dengan cara tinggal mengklik aja tombol subscribe ya, kemudian kasih tanda like, komentar positif ya, dan juga bisa memberikan kontribusi yang lain ya, misalnya membantu mempromosikan channel kami ke grup-grup WhatsApp ya, ikhwah fillah yang ada di WA-nya ya, yang ada di HP-nya, supaya semakin banyak orang yang tahu dan ikut berkontribusi dalam channel LSK Al-Hadid ini. Baik, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, mari sama-sama kita awali dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, tentu saja semakin mendekati Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita sama-sama rayakan ya, memang ada perbedaan ya secara global, tapi khusus di Indonesia tidak ada perbedaan. Di Indonesia, pemerintah dan ormas-ormas Islam ya, sudah sepakat kita akan berlebaran pada tanggal 17 Juni besok ya. Jadi hari Senin ya, tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang berbeda di Saudi ya, karena di Saudi wukufnya pada hari Sabtu ya. Jadi lebarannya hari Ahad mereka ya. Nah, di Indonesia juga ada beberapa yang ikut lebaran hari Ahad, tapi tidak banyak ya. Nah, tapi insya Allah itu tidak menjadikan masalah. Yang jelas yang pasti kita akan berkhidmat bersama-sama untuk merayakan Hari Raya Idul Adha besok ya, 1445 Hijriah bersama-sama. Dan khusus di Pondok Pesantren Al-Hadid, kita menerima dan menyalurkan hewan kurban ya. Alhamdulillah hari ini tadi ya berkunjung ke tempat kami. Yang pertama ada tamu rombongan dari SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta ya, perwakilan Bapak Ibu guru bersama para siswa dan siswinya ya, sekitar 30 orang ya, bersilaturahim ke sini menyerahkan 2 ekor kambing ya, 2 ekor kambing, dan infak juga baju-baju layak pakai untuk Pondok Pesantren Al-Hadid ya. Dan tadi sudah kami terima langsung, tentunya menambah kegembiraan kami, karena semakin banyak hewan kurban yang kami terima, akan semakin banyak pula jamaah-jamaah binaan kami yang bisa menikmati ya. Sebab apa? Sebab ketika kami dapat hewan kurban, tidak kami habiskan sendiri, tetapi kami distribusikan kepada saudara-saudara muslim kami di sini yang termasuk dalam golongan fakir dan rawan pemurtadan ya. Kenapa? Karena berulang kali saya sampaikan hadis Nabi, kadal faqra ayakunal kufra kan ya. Yang namanya kefakiran mendekati kekufuran.
Jadi orang kalau fakir mudah nih murtadkan ya. Nah, kurban yang kami terima ini adalah wasilah dakwah. Supaya apa? Supaya saudara-saudara muslim kita semakin kuat keimanannya, gitu ya. Nah, kemudian tadi juga ada tamu dari pengajian ibu-ibu al-hijrah dari Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang alhamdulillah menitipkan amanah hewan kurban 1 ekor sapi ya. Dan nanti akan kesini rombongan membawa sembako ya, membawa pakaian layak pakai yang banyak sekali jumlahnya. Jadi alhamdulillah nanti pakaian layak pakainya itu akan kita bazarkan kepada jamaah. Ya, kita jual murah harga 1.000 sampai 10.000. Uang hasil penjualannya nanti untuk operasional pesantren ya. Jadi alhamdulillah jadi win-win solution. Kebetulan kami juga ada unit amal usaha toko baju bekas, namanya toko baju bekas Libasun. Ya, jadi nanti baju-baju bekas dari kiriman ikhwafillah itu selain digunakan untuk bazar keliling, untuk pengajian ya, ke jamaah-jamaah juga kami pas pajang, kami taruh di toko baju bekas itu, nanti udah banyak pelanggan-pelanggan yang mencari. Jadi itu ya. Kemudian tadi juga ada dari Yayasan Dakwah Santun Indonesia dari Solo ya, yaitu Abah Karno dan tim ya, yang alhamdulillah rencananya hari tasrik yang ke-1, kalau mereka hari tasrik kedua karena mereka lebarannya hari Ahad ya, hari Selasa itu akan mengadakan penyembelihan hewan kurban juga di sini. Alhamdulillah saya cukup terkejut tadi, mereka rencananya subhanallah akan memberikan hewan kurban 4 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Oh, Masya Allah. Baru tadi ya dipastikan lagi. Jadi ini alhamdulillah sesuatu yang membuat kami bersyukur atas kepedulian dari Abah Karno dan tim ya dari Yayasan Dakwah Santun Indonesia. Ya, kemudian juga alhamdulillah tadi ada tamu lagi. Kalau tadi dari BPL ya, mengundang saya pengajian. Ya, itu rencana tamu-tamu hari ini ya untuk kurban. Jadi insya Allah kurban kita yang kami terima ini betul-betul akan kami gunakan ya untuk dakwah imunisasi akidah. Jadi bukan sekedar dikasih. Nanti di plastiknya itu kami kasih tulisan ya, aku bangga jadi Islam. Kita sablon plastik kurbannya ada tulisan sampai mati tetap Islam, siap mati demi Islam. Jadi nggak sekedar bagi-bagi daging begitu saja, tapi betul-betul memang ada pesan dakwah imunisasi akidah di dalamnya. Nah, ini belum terlambat ya, masih kita buka kesempatan. Antum yang punya dana, Ustadz saya punya cuma duit 2 juta, bisa nggak buat beli kambing di Gunung Kidul? Bisa, insya Allah. Ya, bismillah. Ya, akan kami carikan. Ustadz saya punya uang untuk beli sapi, tapi cuma 15 juta misalnya. Nggak apa-apa, bismillah. Ya, akan kami carikan. Insya Allah itu udah sangat membantu untuk dakwah di sini. Jadi, kemudian kalau misalnya, Ustadz saya punya uang, ya 30 juta, belikan sapi yang super besar, supaya semuanya bahagia. Wah ini Masya Allah ya. Jadi kami tentu amat bersyukur dan berterima kasih. Terserah sohibul kurban aja ya, maunya gimana. Kami hanya menerima dan menyalurkan lagi ya. Jadi itu ya ikhwafillah. Maka mudah-mudahan kurban besok berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah kopi tahajud tadi tamu yang datang banyak, laris ya. Jadi banyak yang tertarik dengan kopi tahajud buatan kami di sini ya. Insya Allah nanti ini menambah biaya untuk pemasukan pesantren. Ini kemana nih kacang mete bunyainya nih? Udah ada tapi nggak pernah di display. Aduh gimana tim marketingnya nih ya. Ada satu lagi produk yaitu kacang mete bunyai ya. Cemilannya kopi tahajud ya. Tapi lupa ya kalau sudah ada, kemarin habis stoknya, tapi alhamdulillah sudah ada lagi. Propolis ya, antum yang membutuhkan propolis, kemarin kita kirim ke Bandung ya. Mudah-mudahan istrinya Mas Didit lekas sembuh ya. Penyakitnya
yang ngejepit itu apa namanya? Oh, saraf kejepit ya. Nah, jadi apa namanya, saraf kejepit ya. Mudah-mudahan sembuh ya. Wasilah propolis, tapi yang menyembuhkan Allah ya. Tapi ini cukup bagus untuk apa namanya itu, wasilah ya, pengobatan. Bagi para pejuang rupiah, bapak-bapak, imam-imam rumah tangga yang perlu perawatan wajah, pakai sabun ini Express, kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit ya. Ini dari karkol ya, dari bambu yang dimasak, yang dibakar sedemikian rupa, kemudian khasiatnya luar biasa untuk menjaga kebersihan. Selain dengan wudhu, dengan sujud, nah ikhtiarnya dengan sabun kebersihan wajah yang laki-laki ya. Itu ya beberapa utama usaha pesantren yang perlu kami sampaikan. Dan alhamdulillah ini renovasi angkringan pesantren sudah selesai belum ini, Mas Win? 90% ya, tinggal penataan lagi, jadi sudah tidak pakai terpal lagi ya ikhwafillah ya, sudah bagus. Nanti mungkin di spill bisa ya, memanfaatkan kayu-kayu yang ada ya kan, akhirnya jadi permanen seperti ini ya kan. Yang tadinya kita mencicil ya mencicil ya, hanya punya gerobaknya, alhamdulillah sekarang sudah bisa punya tempatnya ya. Ini juga doa dari ikhwafillah, karena kita sering live streaming di angkringan, angkringannya tambah maju, masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan antum yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dengan cara apapun, yang punya apa namanya tuh kelebihan rezeki, silahkan bisa langsung ya berdonasi ya kan. Yang punya baju bekas, kumpulin. Terima kasih kemarin Pak Riyad Maja, alhamdulillah baju-baju bekasnya bagus-bagus. Pengurus-pengurus pondok malah apa namanya senang ya, dan muat alhamdulillah. Jadi kami tunggu ya berbaginya. Ini ya salah satu produk temennya Kopi Tahajud sebetulnya ini. Cuma ini memang cepat habisnya ya, kacang mete bunyai ya. Dan apa namanya itu barangnya juga tidak selalu ready. Hanya musim-musim saja. Kemarin cukup habis lebaran ya, nggak kita produksi lagi karena nyari bahan bakunya susah. Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi. Jadi kacang mete bunyai ya. Ini luar biasa gurih, nikmat, lezat, dan apa masih bagus ya, masih utuh ya, nggak pecahan. Jadi apa namanya nggak akan kecewa insya Allah ya. Nah ini kacang mete bunyai. Berapa harganya? Ini 100.000. Ini juga 100.000. Jadi satu paket kalau beli 200.000 ya. Ukuran berapa? Kalau kopi ukuran 500 gram. Ya, ini juga sama 500 gram. Ya. Jadi insya Allah ini sebagai salah satu dari amal usaha pesantren. Baik ya ikhwafillah, waduh iklannya kepanjangan nih. Nanti saya diprotes sama tim kreatif. Tapi nggak apa-apa ya, bismillah. Oke, kita kembali ke topik kita malam hari ini. Temanya adalah deng ya. Sebentar, saya takut kelupaan ya. Jadi temanya adalah apa? Oh, kok Tuhan tidak tahu? Temanya adalah kok Tuhan tidak tahu ya. Ini tema live streaming kita malam-malam hari ini. Kalau dari temanya mungkin terkesan ini sesuatu yang impossible ya. Tuhan itu kan maha tahu ya. Ya kalau di Islam innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu al-alim. Al-alim itu artinya maha mengetahui ya. Mustahil Allah itu tidak tahu begitu ya kalau di Islam ya. Kemudian ada lagi wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun misalnya. Jadi kamu itu nggak tahu tapi Allah itu tahu ya. Ada lagi misalnya innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu al-khabir. Al-khabir itu ya tahu yang tersembunyi gitu ya. Jadi kita menyembunyikan apapun dari Allah itu nggak mungkin bisa ya. Karena Allah pasti tahu ya. Itulah sifatnya Allah. Manusia boleh tidak tahu. Karena manusia itu ya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi buat Allah tidak mungkin Allah tidak tahu ya. Tapi ada Tuhan yang memang tidak tahu gitu ya.
Tuhan siapa tuh? Gitu ya. Ya. Tuhan yang tidak tahu itu adalah Tuhan yang dipaksa menjadi Tuhan ya. Atau mungkin dipaksakan gitu ya, secara doktrin untuk menjadi Tuhan. Ya sebetulnya dia hanya seorang nabi. Ngapain sih ngurusin agama lain gitu ya? Bukan ngurusin agama lain, ini sebetulnya berhubungan sama kita. Ya. Orang Kristen itu kan sama orang Islam ini ibarat apa sih namanya itu saudara. Ya, saudara beda iman gitu ya. Kenapa? Karena lahir dari nabi yang sama. Ya, Nabi Adam sampai Ibrahim. Kalau mereka Abraham, ya kan? Nah, di sini mulai berbeda. Ya. Ibrahim punya anak dua, yang namanya Ismail, yang kedua adalah Ishak. Ishak, Ismail ya urutannya. Dari dua istri. Nah, kemudian mulai muncul perbedaan. Orang Kristen tidak mengakui Ismail. Yang mereka akui yang disembelih besok nih Idul Adha nih kan kita ini peringatan Idul Adha itu kan memperingati sejarah, ya kan? Sejarah disembelihnya Nabiullah Ismail alaihissalam oleh ayahnya. Tapi orang Kristen nggak mau ngaku. Ya. Orang Kristen taunya itu bukan Ismail, tapi Ishak. Ya, yang disembelih itu adalah Ishak. Orang Jawa jadi Iskak. Ya. Nah. Terus kemudian Ismail ini siapa? Ismail ini cuma apa namanya itu anak dari istri simpanan begitu kalau sering diumpamakan ya. Jadi apa namanya itu yang meneruskan risalah kenabian Abraham itu adalah Ishak. Padahal di Islam ya Ishak juga nabi, Ismail juga nabi, sama. Hanya ya yang disembeli dalam peristiwa penyembelihan itu adalah Ismail, bukan Ishak di Islam. Dan keturunan Ismail inilah yang nanti akan melahirkan baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ishak memang lebih banyak. Hampir semua Nabi dan Rasul itu dari keturunan Ishak, karena nanti Ishak ada Yakub, ada bapaknya Israel gitu ya. Dan terus sampai kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Yaitu Yesus Kristus yang disebut Tuhan oleh mereka. Nah, jadi perbedaan awal itu udah ada di cerita atau kisah Nabi Ismail dan Ishak. Kemudian yang kedua, perbedaan itu mulai muncul lagi di apa namanya itu posisi Nabi Isa ini ya. Nabi Isa alaihissalam itu menuhan apa namanya? Orang Kristen menuhankan itu kayaknya ada tamu di itu dulu. Dikondisikan dulu ya. Kita lagi live streaming, suruh tunggu aja dulu di teras. Ya. Bilangin sama ya. Jadi itu ya, mohon maaf ya. Apa? Ada tamu. Jadi nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini ya, orang yang sama, hanya persepsi yang berbeda. Kita yang muslim memposisikan, mendudukan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Mungkin Mas Ipin suruh nemenin dulu aja. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita yang muslim, Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi utusan Allah, yang saudara Kristen kita ini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Dengan cerita penyeliban, penebusan dosa, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ini nih perbedaan di sini. Jadi sebetulnya mau nggak mau memang yang namanya Islam sama Kristen ini nggak bisa, jangan nyinggung-nyinggung ya. Memang akan selalu bersinggungan. Karena di banyak cerita, di banyak kisah, ada persamaan, ada perbedaan gitu loh. Yang asik ini kan kalau bahan-bahan diskusi seperti ini, ya memang kita posisikan bukan untuk mencari persamaan, bukan untuk memperbesar perbedaan, tetapi untuk menjaga, ya kan? Menjaga masing-masing dari kita supaya apa, konsep ajaran yang berjalan ini ya sudah berjalanlah sesuai dengan keyakinan ya masing-masing ya. Ini sebagai wawasan atau bahan untuk diskusi kita. Nah, baik ya ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi. Jadi kok Tuhan tidak tahu gitu ya? Emangnya
apa namanya tuh Tuhannya siapa kan ini? Ya tentu kita tidak membahas Tuhannya orang Islam ya. Kita bahas ini adalah Tuhan yang diangkat oleh manusia ya. Dan manusia yang dituhankan ya. Jadi Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya. Tetapi bukan manusia biasa, karena manusia yang bernama Yesus Kristus ini adalah Tuhan kan gitu. Ya, itulah intinya begitu ya. Jadi bolak-balik itulah konsep ajaran yang menjadi perdebatan di dalam kekristenan. Nah, pertanyaannya gitu ya. Emangnya apa sih yang tidak Tuhan tahu? Nah, yang pertama ya, yang mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ini maksud kami bisa dijadikan pertanyaan untuk memulai dialog dengan orang-orang Kristen ya. Jadi bagi saudara-saudara Muslim yang pecinta kristologi atau yang suka dengan dakwah mu'alaf, ini kalau kan saya sering ditanya, bagaimana memulai ya diskusi dengan orang Kristen. Nah, ini salah satu bahan-bahannya yang malam hari ini mau kami sampaikan. Jadi yang pertama antara lain ya itu tadi ya, apa saja sih yang kok rasanya kok Tuhan mereka nggak tahu. Nah, yang pertama coba ditanyakan, kenapa? Apakah Yesus itu tahu kalau dirinya itu akan dituhankan, ya, akan disembah sebagai Tuhan, ya kan? Atau bahasa lainnya yang paralel dengan pertanyaan ini adalah, apakah Yesus itu ngerti bahwa dirinya akan dikorbankan, akan menjadi korban penebusan dosa? Atau misalnya yang paralel dengan pertanyaan ini, ya, adalah apakah Yesus itu ngerti kalau dia akan disalib, kan gitu? Atau mungkin bisa juga yang paralel lagi ya, apakah Yesus itu ikhlas ya? Yesus itu lahir batin ya, menerima kenyataan dia menjadi tumbal penebusan dosa. Nah, ini nih bisa jadi ya, bisa jadi bahan masuk untuk memulai diskusi. Nanti kan si saudara Kristen kan bereaksi, akan menjawab pertanyaan ini dengan pengetahuan yang dia punya, dengan keimanan yang mereka punya. Nah, bisa jadi nanti akan menjadi akan menjadi diskusi yang menarik dari sini. Misalnya ketika dia sudah menjawab, oh ya tahu dong, nggak mungkin nggak tahu misalnya. Masa iya Tuhan nggak tahu kan? Nah, kita bisa juga masuk nanti misalnya ke pertanyaan berikutnya ya. Loh, buktinya kalau Yesus itu udah tahu ya, dirinya akan dituhankan. Ya. Kenapa? Dalam banyak pernyataan Yesus masih mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Ya kan? Bahwa aku diutus untuk menjadi nabi bagi Bani Israel. Kenapa masih ada statement seperti itu? Kan begitu, ya. Ya biarkan mereka menjawab dengan rasionalitasnya. Kita mungkin nggak perlu membantah ya kan apa yang mereka jawab dari pertanyaan kita, tapi kita ajukan pertanyaan lanjutan sama dia. Misalnya Yesus itu tahu loh ya kalau dia mau jadi penebus dosa, kan dia juru selamat. Lah kok pas disalib dia masih teriak Eli Eli lama sabachthani ketika dia disalib. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia udah siap, lahir batin, udah ikhlas, nggak usah teriak-teriak dong kan ya. Nggak perlu manggil-manggil Tuhan Bapa kan gitu. Kan dia memang sudah disiapkan untuk menjadi penebus dosa kan gitu. Kalau memang udah tahu skenario-nya begitu, ya kenapa masih seolah-olah dia bukan protes ya, seolah-olah dia nggak ikhlas gitu ya. Terus ketika di Taman Getsemani, ketika akan ditangkap oleh tentara Romawi, dia ketakutan. Ya. Dia berdoa ya sama Tuhan. Nah, Tuhan berdoa pada Tuhan kan gitu ya.
Nah, itu nanti biar dijawab ya. Kita tidak dalam kapasitas akan berdebat karena ini bukan forumnya. Ini saya sampaikan materi ini sebagai bahan karena banyak pertanyaan ya bagi orang-orang saudara-saudara ikhwan-ikhwan kita yang mau belajar kristologi, bagaimana memulai kan gitu ya. Memulai pertanyaan dalam diskusi dengan orang Kristen. Nah, ini nih contoh-contoh pertanyaannya. Ya, misalnya ya, tadi kembali lagi ya. Kok Yesus berdoa sampai keringatnya seperti darah, gede-gede gitu ya. Kemudian berdoa, biarlah cawan ini berlalu. Ya kan? Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jadi Yesus itu mohon supaya ini tuh dilewatin, supaya dia ditolong, diselamatkan, ya kan? Tetapi juga dia sadar bahwa dirinya ini hanya manusia biasa kan ini, bukan Tuhan. Ya. Supaya apa? Maksudnya kode supaya Tuhan itu menyelamatkan dia. Nah, ini oke lah saudara Kristen kita menjawab apapun yang dia tahu menurut pengetahuannya, kita hargai. Tetapi itu tadi, cerita-cerita semacam ini yang beredar menandakan seolah-olah kok Tuhan tidak tahu, kan gitu ya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, apalagi yang kira-kira kok kayaknya Tuhan mereka nggak tahu. Misalnya, ya, ini nih yang umum nih. Dalam Alkitab, ya, cerita tentang biografi Yesus itu dari umur 14 tahun sampai 30 tahun itu hilang. Nggak ada ceritanya lagi. Kemana nih? Ini banyak pendeta itu menjawab aneka jawaban. Ya. Ada yang jawab Yesus itu sekolah, ya kan? Ya, kemudian akhirnya jadi bahan olok-olokan gitu ya. Kita tidak masuk ke situ, kita tidak boleh mengolok-olok. Ya, kita menghargai apapun jawaban itu, tapi ini jawaban yang umum. Banyak beredar katanya, ketika kita tanyakan, ini kemana nih Tuhannya nih? Umur remaja ini, kok ngilang ini ya? Ya. Kalau riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW Nabi kita ini kan jelas dari lahir sampai wafatnya ini semua biografinya tuh urutannya jelas. Ada ceritanya semua, bahkan ada ya namanya kitab atau buku biografi Nabi Muhammad yang dikenal dengan namanya Sirah Nabawiyah kan ya. Jadi semua kisah-kisah itu dari hidupnya Rasul dari lahir sampai wafat itu ada semua. Ya. Nah, sementara Yesus Kristus ini dari remaja sampai umur 30 tahun hilang. Manuskripnya, apa sejarahnya, apa ceritanya. Mungkin dulu yang nulis Alkitab juga nggak nemuin gitu ya. Kan saya udah bilang ya, perbedaan Al-Quran dengan Alkitab atau Bible itu bedanya jauh. Kalau Al-Quran itu kan diturunkan dalam satu masa, yaitu masa hidupnya Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi seketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, itulah mulai diturunkannya Al-Quran. Ayat pertama yaitu surat Al-Alaq ya, Iqra ya. Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sampai dengan ketika umur 63 tahun menjelang wafat, ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran itu adalah Al-Maidah ayat yang ketiga kan. Jadi gampang dalam satu masa. Sementara Alkitab ini atau Bible ini kan 1600 tahun. Ya. Bahkan bahasanya dalam satu kitab tuh beda-beda. Ya, yang perjanjian lama bahasa Ibrani, yang perjanjian baru bahasa Yunani. Kan gitu. Makanya sekarang Alkitab mereka, Bible mereka juga macam-macam bahasa. Dalam satu kitab aja aslinya aja udah beda 2 bahasa kan gitu. Nah, jadi itu ya. Sehingga kemudian kembali ke pembahasan kita tadi. Wajar kalau kemudian ada miss ya. Ada yang missing link ya. Ada rangkaian cerita yang kemudian hilang, tidak ada. Maka pendeta-pendeta itu spekulasi, ada yang bilang Yesus sekolah, ya. Ada yang lagi bilang Yesus berbisnis, wah, gitu ya, buka usaha. Ya. Ada lagi yang bilang Yesus sedang mencari kitab suci ke barat. Ya, ini jawaban yang paling lucu gitu ya. Mungkin dikiranya Yesus ini biksu tong ya, dengan 4 muridnya gitu ya. Nah, jadi macam-macam cerita. Nah, kemana ini? Ya, kok Tuhan bisa nggak tahu? Kan gitu ya. Kok Tuhan tiba-tiba bisa memberikan fakta sejarah yang
tidak pasti. Begitu ya. Nah, jadi bisa kita tanyakan juga ini ya kepada saudara-saudara Kristen kita ketika kita mau memulai dialog. Ingat ya, dialog yang kita lakukan ini tentu dialog yang dalam konteks yang tidak untuk menghina, tetapi dialog untuk saling take and give ya. Kita bertanya, kita mendapatkan jawaban, ya kan? Mereka juga mungkin mau bertanya, kita juga memberi jawaban. Jadi dibawa santai aja. Ya. Nah, misalnya contoh yang lain. Apa sih agamanya Yesus kan gitu? Agamanya Tuhan Yesus itu apa? Kristen dong pasti kan gitu misalnya. Kalau bukan Kristen, ngapain kita jadi orang Kristen kan? Yes, Tuhan Yesus itu adalah orang Kristen, makanya Kristen itu diambil dari nama Kristus, gitu ya. Yesus Kristus, gitu ya. Jadi makanya disebut Kristen, ya. Oke. Tapi faktanya bisa kita tanyakan sama mereka. Mana ayat Alkitab, ayat dalam Bible yang dengan jelas ya menulis ya bahwa Yesus itu adalah Kristen. Atau mungkin Yesus itu adalah penganut Kristen, atau mungkin Yesus menyuruh orang-orang supaya beragama namanya agamanya Kristen. Silakan dicari, tunjukkan buktinya. Ya. Karena tidak ada. Yang ada satu-satunya ayat tentang kekristenan itu ya, kalau misalnya kita cek di di Alkitab Tronik ya. Bentar, saya coba jawab beberapa pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita cari di Google aja lah, nggak usah. Sekarang kan ukuran orang-orang zaman sekarang ini kan Google kan. Kita cari aja ya. Kristen. Nah, kita tulis kata Kristen di Alkitab. Muncul. Ya. Jadi kata Kristen di Alkitab itu muncul sebanyak 6 kali. Ya, ditulis di sini di Wikipedia ya. Ini kita yang pengetahuan yang umum-umum aja, ya kan? Ya, misalnya muncul di ini di bentar. 1 Korintus 9 misalnya ya. Di kitab 1 Korintus 9 pasal 1 Korintus pasal 9 misalnya. Ayat yang ke mana nih? Ini ya. 1 Korintus 9 ayat yang kelima gitu ya. Misalnya Rasul 11:26, Roma 16 ayat 7 gitu ya. 2 Korintus 12 ayat 25, Kisah Para Rasul 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi dari semua ayat-ayat ini ya, tidak ada yang dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu beragama Kristen. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memberikan pengumuman itu. Ya kan? Karena di di dalam Alkitab ya, kalau misalnya kita ada iklannya. Bentar ya. Di dalam Alkitab itu Paulus dan Barnabas lah yang memberi nama pengikut mereka itu dengan sebutan orang-orang Kristen. Ya. Karena apa? Karena mereka bertemu di satu tempatnya. Jadi Paulus dan Barnabas mengajar di di satu tempatnya. Kemudian mereka menamakan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka dengan sebutan orang Kristen. Jadi Paulus dan Barnabas lah yang pertama kali menyebut Kristen, padahal Paulus dan Barnabas ini hidup setelah Yesus itu mati. Jadi selama Yesus hidup itu tidak pernah dikenal kekristenan. Ya. Nah ini bisa jadi bahan ya, salah satu bisa jadi apa? Kok Tuhan nggak tahu itu namanya ada agama namanya Kristen kan? Kenapa? Kok orang-orang yang nyembah dia, yang menuhankan dia disebut Kristen? Karena sebutan Kristen setelah Yesus
meninggal, ya. Sehingga kemudian ini menjadi bahan pertanyaan kita. Contoh lain misalnya ya, yang bisa menjadi pintu masuk bahan untuk kita diskusi, ya. Apakah Tuhan Yesus itu tahu kalau tempat ibadatnya orang Kristen itu bernama gereja misalnya? Nah, gitu ya. Jadi bisa ditanyain ke mereka gitu. Mereka pasti jawab, ya. Kalau mungkin orang Kristen yang awam, dia akan jawab, oh tahu dong, gitu ya. Makanya kita ke gereja setiap seminggu sekali. Tetapi buat orang Kristen yang udah punya pengetahuan, yang udah pernah belajar Alkitab, ya, atau apa namanya itu, pernah ikut pengajaran Injil, ya, mesti dia akan menjawab, oh tidak, karena gereja itu bukan dari bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Kalau satu kata, ya, tidak ada dalam bahasa asli, ya, Alkitab atau Bible, yaitu bahasa Ibrani maupun Yunani, maka dia bukan bagian dari Alkitab, atau mungkin dia tidak pernah disebut di dalam Alkitab atau Bible itu sendiri, kan begitu. Ya, sementara dari mana asal kata gereja? Oh, ternyata dari bahasa Portugis, igreja kalau nggak salah, ya. Artinya itu tempat berhimpun. Mungkin bisa tanya sama Ronaldo yang orang Portugal, gitu ya, yang lebih pas. Jadi apa namanya, tempat ibadatnya orang Kristen disebut gereja itu tidak tertulis dalam Alkitab, ya. Sehingga nggak mungkin Yesus tahu nama tempat pemujaan dirinya itu, ya, yang ada salibnya besar, ya, yang ada korpus atau patung Yesusnya kalau di Katolik, gitu ya. Kemudian ada gambar-gambar ornamen Tuhan Yesusnya, itu disebut gereja. Kemudian orang-orang datang ke situ berdoa, ya kan, berkumpul berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Itulah namanya gereja. Tuhan Yesus nggak tahu. Kenapa? Karena itu bukan dari bahasa asli Alkitab, ya, dan tidak dikenal dalam zamannya Yesus. Berbeda dengan misalnya Muslim, tempat ibadah kita masjid, ya, awal Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu udah disebut, ya. Bahkan Nabi Muhammad memiliki beberapa peristiwa bersejarah yang berawal dari masjid. Contoh misalnya, ya, masjid pertama umat Islam yang menjadi kiblat pertama umat Islam ada di Palestina, namanya Masjidil Aqsa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW berangkat Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa Isra, kemudian peristiwa Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu dari Masjidil Aqsa ini, ya. Jadi bayangkan Masjidil Haram, tempat lahirnya Rasulullah, ya, di kota Makkah Al-Mukarramah, ya, disebut di Al-Quran ada, ya. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina disebut di Al-Quran. Kenapa? Karena memang Allah itu memerintahkan orang Islam untuk beribadah di masjid, ya. Surat At-Taubah 18, innama ya'muru masajidallah, dan seterusnya. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, atau orang-orang Islam yang maksudnya beribadah di masjid-masjid Allah. Jadi perintah untuk ke masjid itu udah ada di dalam Al-Quran. Sementara gereja, ya, tidak disebut dalam Alkitab. Kristen aja munculnya nama Kristen, nama agama namanya Kristen itu setelah sebutan Kristen itu setelah Yesus meninggal, tidak ada. Yang pertama kali menyebut pengikut Yesus itu orang Kristen itu bukan Yesus sendiri, tapi Paulus dan Barnabas di kota Antioquia namanya, ya. Nah, sementara Islam dari Nabi Muhammad hidup, ya, diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, membawa wahyu Al-Quran sampai meninggal, ya, itu disebut nama agama Islam itu. Bahkan ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada kita lewat Nabi Muhammad, ya, adalah ayat yang menjadi penyempurna, yang menunjukkan yang menutup kesempurnaan Al-Quran dengan deklarasi dari Allah.
Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Pada hari ini kata Allah. Jadi Allah tegaskan pada hari ini ya, telah kusempurnakan untukmu agamamu. Jadi Allah mau menerangkan ya, agama yang sudah diberikan sama Allah ini sudah sempurna. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, telah kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku. Jadi orang Islam gak akan kekurangan. Wa raditu lakumul islami islami dina, dan kuridoi Islam menjadi agamamu. Jadi agama yang sempurna itu, nikmat iman Islam yang sudah Allah berikan itu berwujud agama yang bernama agama Islam, disebut nama Islamnya. Jadi Islam ini bukan agama yang disebut setelah Nabi Muhammad mati, ya sudah di awal disebut nama Islam itu, ya, yang artinya Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi gitu ya, ikhwafillah. Nah, jadi ini contoh-contoh sepertinya kok Tuhan tidak tahu, gitu ya. Tuhan mereka itu tidak tahu dengan cerita-cerita ini. Nah, sekarang kita kasih kuis nih ya sama ikhwafillah. Tadi kita udah memberi contoh berapa tuh? Satu, ya kan, yang kemungkinan Tuhan mereka nggak tahu adalah Tuhan mereka tidak tahu ya kalau dia disembah sebagai Tuhan, ya. Misalnya contoh ketika disalib dia tidak tahu ya, dia kemudian apa namanya itu seolah-olah tidak siap menjadi penebus dosa, ya kan, tadi yang kita sudah sampaikan ya. Yang kedua tadi kita sudah sampaikan, misalnya contoh yang Tuhan mereka tidak tahu adalah agama, ya kan, yang apa namanya itu pakai oleh orang-orang yang menuhankan Yesus sekarang itu disebut Kristen, ya. Sepertinya Tuhan mereka ini, Tuhan Yesus ini nggak tahu kalau orang-orang itu apa namanya itu ada agama namanya Kristen. Kenapa? Karena ketika Yesus hidup tidak pernah disebut nama Kristen, dan Yesus tidak pernah mengikrarkan diri atau mendeklarasikan diri sebagai orang Kristen. Itu deklarasinya Paulus dan Barnabas kan, ya. Yang ketiga tadi misalnya mengenai apa tadi, gereja, ya, tempat ibadat untuk memuja Yesus sebagai Tuhan itu adalah gereja. Sepertinya ya Tuhan Yesus juga nggak tahu. Kenapa? Karena gereja bukan berasal dari bahasa Alkitab, artinya tidak pernah disebut di Alkitab. Kalau tidak pernah disebut Alkitab, bagaimana Yesus pernah nyebutnya dulu kan gitu. Ya, jadi itu. Atau yang keempat tadi, ada missing link ya. Yesus umur ya 14 tahun sampai umur 30 tahun ini kemana kan gitu ya. Masa Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang gitu ya. Kemudian muncul lagi umur 30 tahun ya. Muncul cerita penyaliban Yesus. Nah, ini kan muncul lagi tiba-tiba tahu-tahu mau disalib ya. Ada yang mengatakan Yesus itu menikah. Ya. Ada yang bilang poligami bininya lebih dari satu. Jawaban lucu-lucu macam-macam gitu ya. Ya, sehingga mungkin Yesus menyendiri. Ya. Ada yang tadi yang bilang Yesus mencari kitab suci ke barat ya. Udah kayak biksu tong samcong gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Ini contoh-contoh yang kok Tuhan tidak tahu. Ya. Dan ini perlu kita coba ya. Tanyakan kepada saudara-saudara Kristen kita sebagai bahan untuk dialog ya. Ya, tentu saja nanti apapun jawaban dari mereka, ya kita hormati saja. Gitu ya. Kenapa? Namanya juga kita memberi pertanyaan, dia menjawab. Kalau kita belum puas, ya boleh ditanyain lagi. Kalau dia nolak menjawab, ya nggak usah marah, kan gitu aja ya. Kalau misalnya dia menolak menjawab, ya nggak apa-apa, kan itu haknya dia juga. Gitu ya. Jadi gitu ikhwafillah ya, mudah-mudahan ini menjadi sarana pembelajaran. Jadi ini apa sebagai semacam inilah ya, apa namanya itu panduan ya, panduan. Karena banyak yang bertanya sama saya, gimana sih memulai dialog sama orang Kristen, sementara saya nggak pernah belajar kristologi yang dalam, saya cuma belajar nonton di YouTube, di channel-channel mu'alaf gitu ya. Ya itu tadi caranya, ya. Caranya aja ya berikan pertanyaan-pertanyaan yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan aja, gitu ya. Nah kalau mau mendalam memang ikuti ya pelatihan kristologi ya. Itu biasanya yang sering melakukan pelatihan kristologi itu dari AWF ya, dari YPMA Tauhid, dari KNAP ya, kemudian dari beberapa tempat yang lain ya, termasuk LSK Al-Hadid juga
sering memberikan apa namanya pelatihan kristologi. Ada yang short course kristologi, bahkan sampai ada yang sistem perkuliahan ya 1 semester. Ya. Ada yang 2 semester 1 tahun. Ya tentu ini pendalaman khusus. Bagi antum yang tertarik, monggo silakan nanti bisa belajar ya. Baik ya, demikian. Barangkali mohon maaf malam hari ini mungkin agak pendek waktunya karena kebetulan apa namanya berapa menit? Oh udah 40. Oh ya, masya Allah nggak kerasa ini ya. Karena kebetulan ada tamu, ya kita akhiri dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin atas semua salah kata dari saya dengan tulus menyatakan permohonan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.